selamat malam Bapak Ibu. Senang kita jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Baik. Wow. Baik ya, luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini dan selamat datang dalam webinar kelas untuk Parent Support Classes pada bulan November ini dengan tema pengaruh sosial media pada perkembangan emosi anak. Jadi nanti kita akan bersama-sama mengupas berkaitan dengan sosial media dan pengaruhnya khususnya terhadap perkembangan emosi anak kita. Nah, pada malam hari ini pembicaranya adalah Bapak Andi Supriyo. Beliau adalah pimpinan dari Gentle Goose Malang. Halo Pak Andi, selamat malam. Sekalian, pada malam hari ini dalam webinar kelas PSC kami mengharapkan seluruh peserta jika memungkinkan nih jaringan internetnya kiranya kita open kamera ya. Nah, jadi mungkin ada daerah-daerah yang jaringan internetnya itu tidak bisa lancar sehingga tidak memungkinkan untuk open kamera, tidak apa-apa. Tapi bagi teman-teman yang jaringan internetnya bagus ya, kami ajak bersama-sama untuk open kamera dalam webinar kelas pada hari ini. Karena kita pada malam hari ini ada dari beberapa daerah ya teman-teman kita, baik dari Jawa maupun juga dari luar Jawa. Nah, karena itu keterbatasan jaringan internet tentunya juga merupakan salah satu kendala untuk teman-teman di beberapa daerah tidak memungkinkan untuk open kamera. Tapi bagi teman-teman sekalian yang bisa, yuk kita sama-sama open kamera ya, dan kita akan belajar bersama dalam webinar kelas PSC pada malam hari ini dengan tema pengaruh sosial media pada perkembangan emosi anak yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Supriyo, pimpinan dari Gentle Goose Malang. Ya, waktu selanjutnya kami serahkan kepada pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Andi Supriyo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiling, Bapak Niko. Terima kasih semua yang sudah menyempatkan diri hadir ya pada kesempatan malam hari ini. Kebetulan cuaca di Kota Malang mulai tadi sore hujan ya, jadi dingin. Mungkin di tempat lain juga sama, ada yang dari luar Jawa juga, mungkin ya sama juga ya. Harapannya kita tetap semangat mengikuti webinar kali ini. Saya mulai aja ya. Materinya padat, saya bikin memang nggak panjang. Saya harapkan lebih banyak kita nanti berdiskusi, berbagi sharing karena materinya ini sangat aktual ya, sangat apa istilahnya benar-benar terjadi di masa sekarang zaman now nih ya. Saya akan coba share screen. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu dulu ya, mungkin ada yang memakai sosial media itu kira-kira mulai tahun berapa? Nanti bisa diketik di chat ya. Mulai menggunakan sosial media tahun berapa? Kita, kalau saya sendiri pribadi menggunakan sosial media itu mulai tahun 2010. Jadi nggak terasa ya 12 tahun. Sosial media pertama Facebook. Mungkin rekan-rekan menggunakan sosial media yang lain kapan, silakan diketik di chat ya. Oke, saya mulai. Nah, ini definisi media sosial, sosial media. Situs dan web dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat dan berbagi konten atau berpartisipasi dalam jejaring sosial. Karena lingkup media sosial sekarang semakin berkembang ya, hampir semua app itu bisa menjadi media sosial.
Kita lihat dulu ya sejarah media sosial, bernostalgia sedikit. Tahun 97 itu mulai ada yang namanya 6 Degrees. Ini di Amerika ya, 6 Degrees. Teman dari temanku, 6 kali. Jadi Anda untuk bisa menjadi anggota 6 Degrees, Anda harus direkomendasikan oleh teman yang sudah menjadi anggota 6 Degrees. Zaman dulu nggak semua orang bisa daftar sosial media, nggak seperti sekarang. Saya bisa memfollow siapapun, nggak seperti itu dulu. Saya masih ingat itu tahun 97 ya. Tahun 98 saya mulai kenal internet, tapi sosial media saya belum punya akunnya. Tapi sudah tahu ada Friendster, ada 6 Degrees ya. Dan ketika mau membuka akun 6 Degrees, saya kesulitan karena belum ada teman sama sekali yang punya akun 6 Degrees. Karena kan kita tinggalnya di Surabaya waktu itu. Dan namanya internet aja masih jarang yang punya ya. Jadi ya 6 Degrees kebanyakan mungkin orang Jakarta waktu itu sudah ada ya. Maaf. Berikutnya Februari 2002 Facebook itu diluncurkan tapi dalam bentuk intranet di Universitas Harvard ya Amerika. Kemudian menyebar ke seluruh universitas di Amerika dan tahun 2006 dibuka untuk umum dalam bentuk web. Itu di sebelah kanan ada gambarnya ya. Zaman Facebook jadul. Mungkin kalau yang pernah menggunakan Facebook mulai awal pasti tahu modelnya kayak gitu dulu. Berikutnya adalah Friendster. Wah, ini kalau dulu yang pernah pakai Friendster ya betul-betul orang zaman old ya. Maret 2002 kalau Friendster. Bebas berkenalan dengan siapa saja. Merupakan permulaan berkenalan dengan orang asing. Anda yang sama sekali tidak kenal, tidak tahu siapa orang itu, bisa saling follow, bisa saling lihat foto masing-masing, bisa saling bercakap-cakap via chat. Chatnya nggak sebagus sekarang ya, cuma teks saja. Nggak ada emoji, nggak ada emoticon, nggak ada. Jadi sebenarnya sosial media dengan orang asing itu baru 20 tahun. Bisa disebut baru atau sudah ya, tergantung masing-masing lah. Kalau menurut saya itu baru 20 tahun. Sebenarnya nggak terlalu lama sih. Berikutnya LinkedIn. Nah, ini sampai sekarang masih ada loh ini ya. Dimulai sebagai tempat untuk memposting resume online dan berkembang menjadi situs jaringan bisnis dan solusi perekrutan untuk perusahaan. Dulu juga model webnya nggak sebagus sekarang ya. Bisa dilihat di gambar di bawah itu ya. Berikutnya MySpace, itu Agustus 2003. MySpace ini meluncur dengan pesat dan terjun dengan bebas ya. Tahun 2006 itu adalah situs web sosial media nomor 1 di dunia. Tahun 2007 itu ditaksir nilai pasarnya 12 miliar dolar. Tapi tahun 2010 bangkrut dan 2011 dijual. Jadi meroket dengan cepat dan terjun dengan bebas, ini MySpace ya. YouTube ya, ada yang nostalgia dengan YouTube dulu, ya ini saya salah satunya ya. Kalau anak sekarang zaman now melihat YouTube itu wow luar biasa, tampilannya banyak. Tampilannya dulu seperti yang di gambar kiri ini ya. Lebih banyak teksnya daripada videonya. Mulainya Februari 2005, tapi mulai terkenal di Indonesia sekitar awal 2006 lah. Sebelumnya sih enggak, cuman di Amerika aja, dan itu pun juga enggak banyak-banyak amat pengikutnya, karena kan videonya bertambahnya pelan di awal-awal. Awal-awal paling dulu nambahnya ratusan, udah gitu videonya mungkin ya
bukan video yang profesional seperti sekarang ya, orang-orang membuat konten apa enggak ya. Berikutnya adalah Twitter. Nah, yang barusan diberi oleh Elon Musk ya, ribut barusan ini. Tahun 2006 bulan Maret itu sebenarnya Twitter itu adalah situs microblogging. Kalau yang mengerti awal-awal pengembangan internet pasti mengerti blogging ya. Blogging itu seperti web, tapi Anda menulis catatan harian Anda. Jadi kayak diary, tapi di web. Nah, Twitter ini cuman membatasi satu kali posting itu 120 karakter. Waktu itu ya, 120 karakter. Tanpa foto, tanpa video. Salah satu penyebab bahasa alay terbentuk adalah Twitter. Kenapa kok saya sebut gitu? Karena cuma 120 karakter, jadi semua disingkat dan tanpa spasi. Saya masih ingat itu ya, tahun 2006, 2007, 2008 adalah masa-masa perkembangan bahasa alay. Semua disingkat, semua tanpa spasi. Dalam perkembangannya, Twitter menjadi situs medsos terkemuka. Sudah nggak 120 karakter lagi ya, sudah meningkat sekarang. Sudah bisa pasang video, sudah bisa pasang foto, dan lain-lain. Sudah hebat lah. Dulu tampilannya seperti yang di kanan ini ya, gambarnya ya. Kalau masih ingat, saya dulu ingat karena tahun 2010 saya pakai ini. Mulai pakai Twitter. Dan yang pakai sedikit banget. Saya masih ingat salah satu yang saya follow ya, ini yang saya follow adalah waktu itu tahun 2010 karena tokoh Indonesia yang pakai Twitter jarang banget ya. Haritanu Sudibyo, Najwa Shihab, kemudian artis cilik waktu itu siapa ya? Lupa saya itu. Natasha Wilona. Kenapa kok saya follow-nya random? Karena yang dari Indonesia cuma sedikit banget ya, nggak ada pilihan. Yang dari luar negeri banyak, cuma saya nggak ngerti waktu itu ya. Siapa itu Obama, siapa itu apa kan nggak ngerti. Baru banget Twitter dipakai. Jadi yang saya follow cuma 3 itu. Yang dari Indonesia. Dalam perkembangannya Twitter tentu saja nggak kayak dulu ya. Udah sangat-sangat berkembang dan mungkin penggunanya miliaran sekarang. Waktu itu kan enggak, cuman mungkin beberapa belas juta ya tahun 2010. Oke, berikutnya Instagram. Wah, ini Instagram ini sangat-sangat terkenal ya. Mulai ada itu Oktober 2010, jadi baru 12 tahun. Nggak terlalu lama sebenarnya Instagram ini. Situs berbagi foto pertama yang kemudian menjadi multimedia besar dan rujukan kaum muda untuk menunjukkan jati dirinya. Siapa di antara kita yang istilahnya mulai masuk Instagram ketika logonya masih berupa tustel beneran? Saya ikut masih yang paling kiri ya. Masih berupa tustel beneran gambarnya. Perkembangannya berubah, jadi kamera kecil, lama-lama jadi cuman icon. Yang saya ikuti dulu yang paling kiri, masih dalam bentuk foto kamera beneran gambarnya. Oke. Jadi sebenarnya media sosial yang kita ikuti sekarang itu sebenarnya sudah mengalami evolusi ya, dari sifat pertama kali ketika didirikan. Kalau Anda ikut Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dari awal, itu pasti ngerti bedanya apa sih dulu sama sekarang ya. Oke, saya tunjukkan bedanya apa nih ya. Beda yang utama itu newsfeed. Yang pakai Facebook, Twitter pasti tahu nih newsfeed. Newsfeed itu Anda disodorkan informasi apa dari orang yang Anda follow.
atau topik yang Anda follow. Itu namanya newsfeed. Newsfeed itu mulai diperkenalkan tahun 2006 di Facebook. Tapi mulai kelihatan banget itu 2012. Jadi selama 6 tahun itu dikembangkan. Loh, sebelumnya newsfeed-nya seperti apa? Ya, newsfeed-nya sangat sederhana. Teman Anda akan ulang tahun tanggal sekian minggu depan. Akan ada acara event, ya seperti itulah newsfeed-nya. Kalau sekarang newsfeed-nya kan sangat beraneka ragam ya, sesuai topik yang Anda follow dan orang yang Anda follow. Oke. Nah, berikutnya yang membedakan apa sih dengan dulu dengan sekarang? Yang membedakan tuh yang paling jelas selain newsfeed adalah algoritma. Setiap media sosial itu mempunyai algoritma sendiri yang dikembangkan oleh timnya masing-masing ya. Tapi orang-orang kadang nggak ngerti ya, algoritma itu apa sih ya? Ini algoritmanya. Seperangkat instruksi komputer yang dirancang untuk memproses konten. Terkait komen, keterlibatan Anda untuk memberi peringkat dan merekomendasikan newsfeed kepada pengguna. Contoh begini, Anda suka sepak bola, Anda mengikuti topik sepak bola Liga Inggris misalnya, Liga Italia, Liga Spanyol, ketika terjadi event Piala Dunia, maka algoritma akan merekomendasikan newsfeed Piala Dunia kepada Anda. Otomatis. Tanpa Anda perlu mencari, akan keluar di beranda Anda. Itu akan kelihatan banget di Facebook dan Twitter. Instagram nggak terlalu ya, tapi tetap aja kelihatan kalau Anda melihat di short stories. Oke. Nah, konsekuensinya adalah Anda itu seperti punya koran pribadi. Benar nggak? Misalnya Anda mengikuti siapa penyanyi yang Anda suka, misalnya Ahmad Dhani. Berita apapun yang berkaitan dengan Ahmad Dhani akan muncul di newsfeed Anda. Anda suka sepak bola Liga Inggris, nggak usah tunggu lama-lama, akan muncul review Liga Inggris, prediksi pertandingan, hasil pertandingan, dan lain-lain. Kalau anak-anak itu dulu ya kita nggak bisa berteman dengan banyak orang. Sekarang ada yang namanya, mungkin pernah dengar ya, Vimo TV. Pernah dengar nggak teman-teman, Vimo TV? Kalau ada yang pernah dengar, itu adalah situs video dalam pencarian teman. Ajaib nggak? Situs video mencari teman. Jadi Anda memasukkan biodata Anda memasukkan biodata range teman yang ingin Anda temui di Vimo. Jadi misalnya begini, saya usianya 49 ya, saya ingin berkenalan dengan orang-orang usia 40 sampai 50. Dipilih dari negara A, B, C, D, bisa pilih negaranya. Bahasa yang digunakan apa, misalnya Inggris, Indonesia bisa pilih. Dari situ algoritma Vimo-nya akan mengolah dan mencarikan yang sesuai. Otomatis memang yang pakai kan anak-anak muda semua ya, kebanyakan 99% mungkin anak muda. Saya hanya pakai untuk eksperimen ketika membuat materi ini ya. Itu Anda akan dicarikan orang-orang yang istilahnya sesuai dengan kriteria yang Anda mau. Makanya jangan heran sekarang banyak istilahnya YouTuber yang melakukan streaming Vimo itu ada yang temannya dari Rumania, ada yang bisa berteman dengan orang Rusia, Ukraina, ada yang berteman dengan orang Aljazair. Ngomongnya pakai apa ya? Ya terserah, kalau bisa bahasa Rumania lebih bagus. Cuma rata-rata ya Inggris memang. Ada yang dengan orang Jepang, orang Korea, ya sekarang lagi demam K-pop semua ya. Jadi kalau bisa berteman dengan orang Korea ya bangga lah, nanti ditunjukkan ke teman-temannya ya. Apalagi kalau cewek dapat
videonya waktu ketemu opa ganteng gitu ya, pasti dibagi ke teman-temannya ya. Kemudian yang keempat, sosial media membuat anak remaja itu bisa melihat apapun juga. Saya tidak menafikan bahwa semua app itu mencoba membatasi berdasarkan umur, termasuk YouTube. Tapi namanya app kan bisa diakali ya. Benar nggak? Namanya pencuri lebih lihai daripada polisinya, itu sudah pasti itu. Kemudian nomor 5 adalah membuat alter ego. Alter ego itu adalah nama alias dan kepribadian semu. Anda itu membuat alter ego Anda itu di sosial media tanpa benar-benar ada nyata. Contohnya begini, saya bisa aja membuat alter ego, saya bikin umur saya 22, lagi kuliah di UI, kemudian tinggal saya di Jakarta, kan nggak ada yang tahu. Fotonya saya ambil di sosial media, fotonya keponakan saya atau siapa yang ganteng gitu ya, saya taruh di situ. Nggak ada yang tahu. Itu namanya alter ego. Dan itu banyak banget terjadi sekarang ya. Yang terakhir ini yang lebih membuat kacau itu adalah tanpa adanya konsekuensi. Kenapa nggak ada konsekuensi ya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabnya ya. Kok bisa nggak ada konsekuensi? Ya karena 99,9% pengguna sosial media itu menggunakan nama alias atau anonim. Ya adalah yang angkatan jadul-jadul seperti saya itu kadang masih menggunakan nama asli. Budi Hartanto lah itu biasanya nama asli ya. Lah kalau seperti Lebah Ganteng 99 itu masa mungkin nama orang kan nggak mungkin tuh itu. Ya itu pasti nama anonim, nama alias. Lebah Ganteng 99, Kucing Manja 27 itu udah pasti alter ego. Ya. Kamu bisa menjadi apapun dan siapapun di sosial media. Di TikTok kamu bisa jadi penari, ya kan? Di Twitter kamu bisa jadi pengamat film meskipun usianya mungkin baru 15 tahun. Baru nonton film nggak sampai 100 judul tapi sudah jadi pengamat film. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Pengamat film harus kelihatan punya resume yang meyakinkan. Kalau sekarang kan enggak. Baru lihat 100 judul di Netflix sudah jadi pengamat film. Benar nggak? Baru bisa program data sedikit ya, aplikasi data sedikit sudah bisa jadi hacker. Menamakan diri lah, bukan jadi. Menamakan diri hacker. Jangan heran kalau di sosial media itu berseliweran, tiap hari berseliweran ribuan hoax ya. Bukan hoax sebenarnya kalau saya ngomong. Itu adalah opini yang tidak terverifikasi dan tidak valid. Opininya itu tanpa dasar loh. Anda bayangkan aja, anak SMA umur 17 itu bisa memberikan opini tentang pembuatan film Hollywood. Itu kalau saya ngomong sih bukan hoax, itu opini. Kadang hoax itu di semua yang nggak benar disebut hoax ya. Padahal kalau hoax itu harus terencana. Hoax itu punya tujuan. Tujuannya adalah menyesatkan, informasi yang menyesatkan. Yang sekarang terjadi itu bukan hoax kalau saya ngomong, itu adalah opini yang tidak terverifikasi, yang semaunya orang yang nulis. Kalau anak zaman now nyebutnya opininya bocil kematian tuh ya. Pokoknya mau nulis apa ya terserah dia lah. Kan anonim kan, nggak bisa dilacak kecuali tim cyber yang benar-benar punya kemampuan untuk melacak akun. Ada Polri punya cyber team ya. Hacker-hacker dan cracker yang profesional juga punya. Bagaimana cara mengetris akun yang anonim itu bisa. Oke, berikutnya.
Nah ini, bisa pergi kemanapun melalui sosial media. Kalau dulu Anda nggak punya uang, Anda nggak akan bisa tahu Jepang itu seperti apa, Finlandia itu seperti apa, ya kan? Texas itu seperti apa, nggak akan tahu lah. Taunya cuma dari koran. Sekarang Anda bisa menjajah namanya virtual walking. Di YouTube banyak itu ya. Virtual walking itu banyak dan menurut saya itu bagus. Karena itu secara tidak langsung Anda bisa berjalan-jalan di tempat wisata di luar negeri secara virtual. Baik yang itu dibuat oleh tempat wisata itu secara resmi, contoh Disneyland, ya kan? Tempat-tempat seperti wisata Yellowstone itu mereka mengadakan sendiri. Museum Louvre di Prancis itu ada istilahnya virtual tour. Tapi yang lebih disukai itu adalah virtual walking. Jadi misalnya gini, saya jalan-jalan misalnya di Ancol. Oke, saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma nyalakan kamera HP atau GoPro saya, dan saya keliling di situ 1 jam. Nggak ngomong apa-apa saya, cuma jalan-jalan aja di situ. Dan Anda nanti melihat di YouTube, Anda jalan-jalan di situ 1 jam, sepertinya. Karena kan virtual walking, yang membawa kamera nggak kelihatan sama sekali. Jadi ya seperti kayak jalan-jalan gitu di situ. Dengerin orang ngomong-ngomong di sebelahnya, kadang suaranya masuk juga. Suara hujan juga. Saya pernah lihat virtual walking in New York City waktu hujan ya. Ya udah beneran kayak jalan di situ hujan. Suara hujannya kedengaran. Suara orang ngobrol di trotoar kedengaran. Karena memang orangnya pakai kamera GoPro yang profesional ya. Jadi ada mic-nya juga. Oke, berikutnya. Nah ini menakjubkan atau malah mengkhawatirkan ya. Kalau menurut saya, kalau positif menakjubkan, kalau negatif mengkhawatirkan ya. Nanti kita bahas di belakang. Bisa membangun atau menghancurkan sosial media itu. Tergantung Anda buka kontennya apa ya. Kalau mau buka kontennya virtual walking, oke lah, malah bagus ya kan. Kalau buka kontennya OnlyFans, ya tahu sendirilah, apalagi kalau remaja. Oke. Nah ini sekarang setelah kita coba belajar sosial media, sekarang kita coba belajar bagaimana perkembangan emosi manusia mulai bayi sampai remaja ya. 0 sampai 6 bulan. Mulai bisa tersenyum, mulai berinteraksi sederhana, melalui suara mimik dan wajah ya kan. Kalau anak 0 sampai 6 bulan kan pasti tahu tuh. Kalau mamanya datang atau papanya datang atau orang yang biasa dia kenal datang, dia pasti tahu. Tangannya goyang-goyang, mukanya gembira, pasti tahu. Kalau orang asing datang, dia pasti gelisah. Meskipun nggak bisa lari, ya pasti gelisah dia. Kalau lama gelisah, pasti nangis. Oke, itu emosi sederhana. Berikutnya 6-12 bulan. Kognisi dan memori sederhana mulai berkembang sehingga munculnya emosi sesuai konteks. Maksudnya begini, kalau kita berusaha mengudang atau meninabobokan anak-anak ngerti, ya kan? Diajak bercanda anaknya mulai ngerti kalau 6-12 bulan bisa ketawa. Diajak main helikopteran oleh papanya seneng, ketawa-ketawa. Dimarahi lihat orang tuanya bertengkar juga bisa mulai nangis ya. Kalau usia 6-12 bulan. Usia 1-3 tahun, bagian otak frontal lobe dan limbik mulai berkembang. Frontal lobe itu persis di sini. Limbik itu yang gabung dengan tulang belakang. Jadi di belakang leher persis. Itu mulai berkembang dan mulai mengenal diri, emosinya juga mulai lebih jelas. Mulai marah, kalau ngambek juga kelihatan ya. Kalau senang juga kelihatan usia segitu ya. Nah ini usia yang usia balita nih, konsep tentang diri sudah mulai terbentuk kalau balita. Mulai ada rasa malu, rasa bangga, rasa bersalah. Kalau jatuhin barang, anak balita sudah tahu itu salah ya, mulai takut.
Kalau bayi 1 tahun ya nggak peduli, jatuh pecah ya diem aja dia. Oke, berikutnya 6-9 tahun. Mulai mengalami berbagai emosi yang terjadi bersamaan. Emosi ini disebut desentrasi ya. Decentration bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya begini, hari ini acara makan-makan perpisahan guru kelas 3. Makan-makan seneng nggak? Seneng. Perpisahan dengan guru gimana kalau gurunya dia senang? Ya sedih. Itu maksudnya. Emosi yang terjadi bersamaan. Senang karena makan-makan, sedih karena berpisah dengan guru. Ya. Kemudian mulai mampu menyembunyikan emosi. Kalau ngambek udah nggak langsung ngambek. Ngomong dulu. Saya nggak suka ini, dan lain-lain. Ya, oke. Oh, kelewatan satu. Nah, ini remaja, mulai masuk masa remaja ya. Mulai semakin ingin mandiri dan sering mengalami konflik emosional dengan diri sendiri dan sekitar. Kalau yang punya anak remaja pasti tahu ini ya. Usia 10 tahun masih nurut. Sekarang usia 12 sudah nggak pernah mau nurut itu Pak ya. Ya itu wajar. Justru perkembangan seperti itu wajar ya. Itu menunjukkan anaknya mulai semakin ingin mandiri, semakin sadar dengan emosinya. Nah, ini yang remaja ini ya. Kemampuan berpikir abstraknya semakin matang, kapasitas emosi untuk merasakan yang terjadi pada diri dan lingkungan semakin ekstrim dan kuat. Kalau sudah masuk SMA, itu sebenarnya ya, ini cerita kalau di luar ya, nggak pakai baju SMA, anak sekarang itu mungkin susah dibedakan dengan anak kuliah. Atau bahkan mungkin orang yang baru bekerja setahun. Jadi usia 22, 23. Karena secara fisik hampir sama, suara juga hampir sama, topik bahasan pembicaraan juga hampir sama. Ya kan beda dengan zaman saya SMA dulu. Cerita saya SMA dulu dengan cerita kakak sepupu saya yang sudah bekerja itu sama sekali nggak nyambung. Tapi anak sekarang SMA dengan yang baru bekerja itu bisa nyambung. Hampir mirip. Kalau nggak percaya coba kadang kalau kita jalan-jalan di mall ya, lagi duduk di food court itu, coba perhatikan yang gerombolan anak SMA dengan gerombolan anak kuliah itu hampir nggak ada bedanya. Secara fisik maupun secara pembicaraan. Kalau kita dulu kan mungkin kelihatan ya ceking-ceking kurus-kurus gitu. Kemudian kalau bicara malu-malu cekikikan gitu. Anak SMA sekarang nggak seperti itu ya. Anak SMA sekarang mungkin pembicaraannya sudah lebih dewasa, kemudian juga istilahnya ya lebih banyak sosial media yang dibahas daripada zaman kita dulu. Mulai usia 6 bulan sampai remaja, semua perkembangan emosi itu melibatkan faktor eksternal. Semua. Jadi mulai 6 bulan sampai 18 tahun, perkembangan emosi itu melibatkan faktor eksternal. Broken home, keluarga yang tidak harmonis, pasti menimbulkan dampak emosional pada anak, ya kan? Teman-teman yang istilahnya mendukung atau tidak mendukung, itu menimbulkan dampak pada perkembangan emosional anak. Kemudian adanya pendidik dalam kehidupan itu juga menimbulkan dampak emosional pada anak. Yang terakhir, yang anak kecil ini duduk tiduran sambil lihat HP, jangan pernah dilupakan itu ya, dampak emosionalnya juga besar. Newsfeed, algoritma dan anonim itu menghasilkan dampak eksternal destruktif yang luar biasa. Kenapa kok destruktif ya? Kok nggak positif, Pak? Satu, pasti tidak sesuai umur. Kenapa kalau saya ngomong pasti tidak sesuai umur? Karena sosial media itu harusnya
13 tahun ke atas. Jadi kalau anak Anda punya akun sosial media atau ikut sosial media apapun sebelum usia 13, ya pasti nggak sesuai umur. Kenapa nggak sesuai umur? Loh, newsfeed-nya campur aduk, nggak karu-karuan sesuai yang dia pilih. Dan sesuai yang dia pilih itu banyak orang yang usianya nggak sama dengan dia yang ikut masuk dalam newsfeed tersebut, ya. Kemudian yang kedua, tidak bisa memfilter. Newsfeed diciptakan untuk memberikan apa yang sesuai dengan pilihan kita, bukan memfilter. Ini bahayanya di situ. Jadi misalnya gini, anak kita kecanduan pornografi di HP. Jangan berharap newsfeed Anda akan memfilter konten-konten pornografi. Yang ada malah konten pornografinya disajikan terus tiap hari. Karena newsfeed dan algoritma itu bukan filter, itu adalah sebuah perangkat lunak yang akan menghasilkan ini loh. Newsfeed yang kamu lihat tuh harusnya seperti ini sesuai pilihanmu. Jadi bisa dibayangkan kalau kecanduan pornografi dan kena newsfeed dan algoritma yang mencantumkan pornografi terus, ya lingkaran setan itu tadi sebetulnya saya sebut di depan, ya. Yaitu tadi yang nomor 3, pasti akan kecanduan. Oh ya, jangan berpikir hanya pornografi saja yang jelek, ya. Ada juga judi online. Jangan berpikir anak sekarang usia 8, 9, 10 tahun nggak kenal judi online, ya, kenal, ya. Pornografi, judi online, kemudian bullying online. Ketika Anda menghasilkan konten-konten newsfeed bullying online, yang dihasilkan kepada Anda adalah video, gambar, foto tentang bullying. Oke? Lingkaran setannya nggak akan bisa lepas. Anak yang sedang dalam masa perkembangan emosi, jika dihadapkan dengan anonimitas atau tanpa ini, ya, tanpa nama, tanpa wajah, tanpa apa, tidak akan mengerti konsekuensi. Bagaimana Anda bisa mengerti konsekuensi ketika picture profile Anda misalnya adalah Jungkook BTS? Ya kan? Nggak akan ngerti. Itu bukan foto asli anak tersebut. Namanya juga bukan nama asli, misalnya namanya istri Jungkook BTS. Nggak akan pernah punya tanggung jawab, punya beban untuk melontarkan kata-kata cacian apapun di sosial media karena anonimitas ini. Jadi tidak akan timbul empati, yang ada malah gerusa-gerusu, saling caci maki, saling, istilahnya kalau di Twitter itu tweet war, ya. Kemudian berpotensi menjadi tukang bully tadi. Ini adalah beberapa restriction for social media platform. Kalau Anda melihat di HP Anda terlalu kecil, akan saya bacakan, ya. Untuk batasan 13 tahun adalah Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Reddit, Snapchat, Secret. Ini hanya sebagian kecil. 14 tahun LinkedIn, 16 tahun WhatsApp, 17 tahun Vine dan Tinder, 18 tahun 18 tahun YouTube untuk batasan usia tertentu, ya. Kik, Foursquare, WeChat, Flickr. Mungkin banyak dari app ini yang terdengar asing, ya, karena jarang dipakai di Indonesia. Tapi intinya semua sosial media itu harusnya di atas 13 tahun. Ya, meskipun tahap verifikasinya masih self verification. Anda isi sendiri tanggal lahir Anda. Ya otomatis masih bisa diakali dengan mudah, ya. Menurut penelitian di Amerika tahun 2018, 82% anak memalsukan umur agar bisa memakai sosial media. Bahkan ada seorang anak di bawah usia 13 tahun mengaku berumur 48 tahun di sosial media. Tapi tentu saja kalau kita sebagai orang dewasa ngomong-ngomong dengan anak tersebut yang ngaku usianya 48 tahun, pasti ngerti lah.
dari gaya bahasa, dari gaya tutur, pengalaman, pasti nggak nyambung. Nggak mungkin ini 48 tahun. Tapi itu karena kita sudah dewasa, pengalaman kita sudah banyak. Untuk anak yang masih usia 15 tahun, ya nggak mengerti kan. 48 tahun itu seperti apa sih? Nggak mengerti pasti. Orang tua perlu tahu dan sadar bahwa sosial media zaman now itu bukanlah tempat yang ramah bagi anak ya. Banyak fraudster, penipu. Kalau ini biasanya masuk koran ini ya. Terjadi penipuan nasabah bank ini ditipu, diminta transfer ke ini dan lain-lain, itu pasti masuk koran. Phishing, mengambil identitas orang lain. Foto-foto di sosial medianya diambil, namanya diambil, kemudian dibuat akun lain. Oke? Pedofil, ya seperti itu tadi. Usia 48, usia 50 ngakunya usia 20 supaya bisa kenalan sama anak SMA. Kalau di luar negeri itu namanya catfishing. Catfishing itu memancing ikan lele bahasa harafiahnya, tapi bukan itu sebenarnya. Catfishing itu artinya menggunakan identitas yang lain untuk memancing orang. Itu namanya catfishing. Kemudian pervert yang tidak bermoral baik secara umum ya. Pervert itu di sini kalau biasanya suka foto apa? Foto-foto yang nggak benar itu disebarkan di sosial media itu biasanya kategorinya pervert ya. Psikopat, kepribadian egosentris dan antisosial. Ini biasanya tukang bully di sosial media, kepribadian psikopat. Sugar daddy, mungkin ada yang tahu sugar daddy bukan pedagang gula ini ya. Sugar daddy ini adalah orang yang usianya jauh lebih tua dari pacarnya dan menjalin hubungan yang bebas. Bebas itu dalam artian begini, ya kayak pacar ya bukan, kayak teman ya bukan gitu. Bisa janjian seminggu 2 kali ketemu makan siang misalnya. Terus dikasih uang. Pacarnya yang lebih muda tadi. Pacarnya bisa laki, bisa perempuan ya. Jangan selalu berpikir, oh itu pasti perempuan, ceweknya. Bukan. Sekarang ini sugar mommy juga banyak ya. Cuman nggak saya tulis. Sugar daddy banyak, sugar mommy juga banyak. Ketemuan, makan di restoran atau di mana, terus jalan-jalan. Dan selanjutnya dalam tanda petik terserah Anda ya, saya nggak akan membahas di sini. Kemudian ada LGBTQ. Nggak usah jauh-jauh. Di Piala Dunia Qatar yang berlangsung sekarang, isu LGBTQ ini menjadi isu yang hangat ya. Padahal itu bukan akun anonim, udah jelas-jelas tahu itu timnas mana yang mendukung LGBT, timnas mana yang tidak mendukung LGBT, pemain mana yang mendukung LGBT, itu kan nggak anonim. Itu aja masih terjadi, apalagi yang anonim. Oke? Kemudian paham-paham ekstremis, udah nggak perlu dibahas lah ya. Paham-paham ekstremis itu masuk melalui sosial media dengan gencar. Oke? Nah ini yang berniat tidak baik di sosial media itu biasanya masuk di kumpulan namanya dark web. Saya pernah ditanya ini ya sama teman-teman saya jawabnya susah. Gimana caranya saya bisa masuk dark web, Andi? Saya jawabnya gini, dark web itu seperti komunitas penjahat yang Anda harus diundang oleh pertemanan penjahat tersebut. Contohnya misalnya begini, saya misalnya melakukan catfishing, bikin akun, gambarnya cowok ganteng usia 20-an gitu. Dan saya mencoba berkenalan dengan banyak cewek-cewek usia SMA dan awal-awal kuliah. Lama-lama kan pasti ketahuan ya kan. Entah itu ketahuannya ada yang merasa fotonya diambil untuk akun saya, atau ada orang-orang pinter yang mulai merasa wah ini akunnya nggak bener nih. Nggak pernah ada foto lain selain foto 1, 2, 3 yang dipajang. Ini pasti nggak bener. Dan ketika saya sudah mulai dideteksi sebagai akun tidak benar, itu pasti ada akun-akun dari dark web yang akan mencoba menghubungi saya.
Saya mengatakan ini bukan supaya kita nanti menjadi anggota dark web ya. Bukan ya. Justru saya ingin menjaga agar bagaimana kita bisa membatasi anak kita jangan sampai masuk ke dark web. Dark web ini istilahnya kumpulan kriminalnya internet ya, dark web ini. Jadi ketika ada yang tanya dulu teman saya ke saya, gimana saya bisa masuk dark web nggak bisa. Anda harus melakukan kejahatan web, internet, baru Anda bisa masuk. Itu pun kalau terdeteksi. Contohnya Anda melakukan phishing, Anda melakukan fraud, nipu-nipu gitu ya, pakai akunnya siapa, kemudian minta ditransfer pulsa, dan lain-lain. Setelah Anda berhasil melakukan itu beberapa kali terdeteksi, dan Anda diblok oleh banyak akun, pasti Anda akan dihubungi oleh salah satu dari dark web ini. Ini untuk informasi ya, bukan untuk dilakukan ini ya. Ini saya ngomong begini katanya Pak Andi suruh coba catfishing, suruh coba jadi fraudster, bukan ya. Saya mengatakan ini sebagai informasi supaya kita mengerti. Berikutnya. Nah ini banyak influencer sosial media itu yang jadi idola baru generasi muda, tapi nggak punya kredibilitas sebenarnya. Benar nggak? Yang jadi masalah itu begini loh, kalau menurut saya influencer itu nggak selamanya jelek. Masalahnya begini, ada beberapa influencer itu yang tidak punya latar belakang. Tidak punya latar belakang di bidang yang istilahnya dia komentari. Tapi karena influence-nya sudah banyak, ya followernya misalnya sudah jutaan, gini aja deh, dari 10% follower yang percaya berarti sudah ada 100.000 orang yang percaya. Kalau followernya 1 juta, benar nggak? Kalau followernya 10 juta, berarti 1 juta orang yang percaya apa yang dikatakan oleh influencer tersebut. Nggak usah jauh-jauh lah. Masalah COVID-19. Sampai sekarang tuh masih berseliweran komentar tentang anti vaksin, tentang bahwa COVID itu hanya konspirasi, dan lain-lain. Yang komentar itu lucu-lucu, ada yang istilahnya stand up comedian, ada yang malah dokter-dokter malah nggak ada yang komentar ya. Jadi yang komentar influencer ya stand up comedian, kemudian influencer yang orang-orang yang istilahnya penulis, yang istilahnya bukan dokter, tapi karena followernya sudah banyak, dan kebanyakan followernya kan orang-orang muda, langsung ditelan mentah-mentah itu. Tapi katanya Pak Yulis yang kemarin Oke, berikutnya. Oh maaf. Nah ini. Pengaruh sosial media pada remaja dan anak-anak ya. Biasanya semakin susah diatur, nggak menentang, itu pasti udah. Punya nilai-nilai sendiri yang menyimpang dari norma umum. Saya pernah mendapatkan satu orang anak usia 14 tahun, itu yang mendukung LGBTQ. Orang tuanya meminta saya istilahnya mengkonseling ya. Ini gimana Pak? Anaknya kok mendukung LGBT ini gimana? Anaknya sendiri nggak LGBT, enggak. Tapi dia mendukung gerakan LGBT. Dia mengatakan itu adalah hak asasi manusia. Itu adalah ekspresi cinta dari satu manusia ke manusia lain. Oke? Oke, nggak apa-apa sih. Pada saat konseling saya tanya, gimana pendapatmu tentang pedofilia? Pedofilia tahu ya, orang dewasa yang mencintai anak di bawah umur. Oh dia marah-marah. Videofilia itu dilarang Pak, nggak boleh gini-gini. Saya tanya, loh bukannya videofilia juga ekspresi cinta dari satu manusia ke manusia yang lain? Kenapa yang satu kamu mau, yang satu enggak? Anaknya diem aja, udah nggak bisa ngomong. Harusnya LGBTQ didukung, videofilia didukung dong. Itu kan sama-sama ekspresi cinta. Itu. Kenapa kamu mendukung satu, nggak mendukung yang lain? Nggak bisa ngomong. Itu semua terjadi karena anak tersebut terpapar oleh
konten sosmed yang dia ikuti, plus follower yang dia ikuti, influencer yang dia ikuti, maaf, dan follower-follower yang lain yang membuat dia terpapar itu sejak usia mungkin 10-11 tahun. 3, menjadi antisosial ya. Ada orang-orang tertentu itu yang terlalu banyak memakai sosmed, bukannya semakin sosial malah antisosial. Karena dia menganggap sosmed itu adalah dewa yang lebih mengerti daripada orang lain. Oke. 4, menjadi pengikut teori konspirasi. Waduh, ini udah nggak terhitung kalau di Indonesia ini ya. Apapun bisa jadi teori konspirasi ini. Mulai jadi dari tahu bulat digoreng dadakan sampai teori COVID-19 itu semua bisa jadi teori konspirasi di sini. Sudah nggak terhitung, kalau saya kasih contohnya bisa 2 jam ya. Kecenderungan psikopat yang terakhir. Anda tahu psikopat ya? Tidak punya empati, tidak punya rasa mengasihi, self-centered, egois, itu adalah ciri-ciri psikopat. Hal yang perlu dilakukan orang tua ya, mencegah pengaruh buruk sosial media adalah pasti menjaga agar jangan memakai sosial media terlalu dini. Masalahnya sekarang gini ya, bahkan game online pun bisa dikategorikan sebagai sosial media karena ada fitur chat. Dan bahkan ada satu fitur namanya Discord, itu adalah fitur suara. Jadi Anda bisa ngomong-ngomong ketika melakukan game. Game online bareng, Anda pakai fitur Discord, Anda bisa ngomong-ngomong. Dan ngomong-ngomongnya jangan heran ya, kita sebagai orang yang sudah berusia akan mengelus dada. Isinya semua makian, cacian yang istilahnya nggak pantas lah dikatakan anak kecil. Kemudian konten situs sosial media yang vulgar. Wow, vulgar ini sudah nggak terbatas hanya konten pornografi. Semua bisa jadi vulgar ketika masuk di dalam sosial media. Kalau nggak percaya, bisa dilihat di Facebook atau Twitter ya. Jadilah orang tua atau teman yang menjadi tempat berbagi. Ini selalu saya tekankan ya. Kalau punya anak, anaknya sudah mulai mengerti dari usia SD kelas 3, kelas 4, ubahlah pola asuh dari menjadi orang tua menjadi sahabat. Sebisa mungkin ya, pelan-pelan. Saya tahu nggak semua orang tua bisa berubah dengan cepat. Harapannya sih tetap bisa berubah, tapi pelan-pelan nggak apa-apa ya. 4, peka terhadap perubahan perilaku anak atau remaja yang ekstrim. Kadang ekstrim itu awal-awal dianggap biasa aja ya, namanya juga anak-anak. Ya, namanya juga anak-anak, Pak. Saya dulu juga pernah nakal gitu. Mesti gitu. Saya ngomong gini kenapa ya? Karena tidak ada satu anak pun yang tahu-tahu tiba-tiba minggu lalu alim, minggu ini tahu-tahu kecanduan pornografi, itu tidak ada. Pasti itu bertahap. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun itu baru terlihat perubahannya. Kalau Anda tidak peka. Kalau Anda peka di bulan kedua pasti Anda tahu. Anaknya suka di kamar sendirian, lihat HP, kita coba datang, dia langsung matikan app yang dia lihat. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda bahaya. Ya, kita sebagai orang tua harus lebih peka. Memastikan lingkaran pergaulan anak atau remaja yang sehat. Nah, dulu di zaman saya remaja, yang namanya anak paling nuwakal itu hanya tawuran dan merokok. Minuman keras jarang-jarang lah ya. Bener nggak? Tahun 80-an, 90-an itu paling nuwakal itu merokok, tawuran. Itu udah dianggap pantas dikeluarkan dari sekolah, bener kan? Sekarang lingkungan pergaulan coba dilihat. Merokok enggak, tapi vape ya, sama aja kan? Tawuran enggak, tapi bullying di sosial media ya sama aja udah. Pacaran enggak, tapi lihat konten pornografi tiap hari malah lebih parah. Oke? Jadi kalau Anda selalu pikir anaknya diem aja tuh di kamar, jangan merasa bahagia dulu ya. Diem aja di kamar itu sekarang banyak yang bisa dilakukan.
Bahkan ada satu cerita lucu dari negeri Cina ya, di Cina Tiongkok itu. Ini adalah kisah nyata. Orang tuanya itu tidak tahu anaknya sudah jadi artis TikTok terkenal. Anaknya masih SMA. Tahunnya waktu anaknya mengadakan jumpa fans. Percaya nggak? Artis TikTok anak SMA mengadakan jumpa fans yang hadir ribuan. Dan diadakan di gedung pertemuan dengan I.O. profesional. Orang tuanya melongo. Anak saya kok selama ini hanya di kamar itu, kok bisa jadi artis ya? Ya, itulah perkembangan sosial media yang kadang kita sebagai generasi old itu nggak tahu zaman now ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi masukan supaya kita memakai sosial media dengan bijak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Pak Andi untuk pemaparan materinya pada malam hari ini berkaitan dengan pengaruh sosial media pada perkembangan emosi anak. Ya, teman-teman, kita akan masuk di dalam sesi yang kedua, yaitu tanya jawab ya. Jadi teman-teman bisa bertanya, nanti Pak Andi akan menjawabnya, atau mungkin teman-teman bisa sharing ya. Kita bisa bersama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, sebelumnya nih, yuk kita foto bareng dulu. Nah, teman-teman nanti bisa open mic ya, tanya jawabnya, atau mungkin mau sharing ya. Yuk kita foto dulu, Pak Niko akan pandu kita, silakan kita open kamera, kita akan foto bersama. Ya, Bapak Ibu semua bisa minta tolong kameranya dibuka sebentar. Kita mau foto bersama. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kita akan foto sebentar ya. Saya hitung ya. Oke, terima kasih yang sudah nyalakan. Saya hitung sebentar. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi Bu Wiling. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Wiling. Ya, terima kasih Pak Niko. Ya, teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur ya. Dan kita senang banget bisa kumpul bareng nih di ruang Zoom pada malam hari ini. Nah, sekarang saya akan perkenalkan sedikit ya berkaitan dengan Gentle Goose. Karena mungkin ada di antara kita yang udah tahu banget ya, tapi juga mungkin ada yang belum tahu. Nah, ini saya akan sharingkan berkaitan dengan Gentle Goose. Jadi teman-teman, Gentle Goose ini merupakan lembaga pendidikan pengembangan diri ya, yang mana di dalam Gentle Goose ini ada beberapa program ya di dalamnya. Nah, join us dalam pergumulan pendidikan pengembangan diri di Gentle Goose. Dan saat ini karena kita setelah pandemi ya, kita sudah mulai offline, namun untuk online class tetap juga tersedia ya. Jadi selama masa pandemi beberapa waktu yang lalu kita tidak ada kelas offline. Nah, bersyukur kepada Tuhan mulai Juli 2022 kemarin, nah Gentle Goose boleh kembali membuka kelas offline. Nah, sedangkan kelas online itu tetap berjalan, sehingga dengan demikian sekarang di Gentle Goose tersedia kelas online melalui media Zoom ataupun juga melalui media lainnya dan juga kelas offline ya. Nah, di Gentle Goose ada beberapa program teman-teman ya, ada program holistik. Nah, ini merupakan satu program untuk meningkatkan konsentrasi perhatian anak. Jadi anak-anak yang mungkin konsentrasi perhatiannya terbatas atau fokus matanya itu belum dapat optimal ya. Terus kemudian kemampuan komunikasinya baik reseptif maupun ekspresifnya itu belum maksimal, ataupun juga sosialisasinya dan juga motorik anaknya baik fine motor, olah motor, gross motornya juga belum optimal, serta
belum dapat nih motivasi untuk mengembangkan dirinya atau motivasi untuk belajar, maka bisa mengikuti program holistik ini. Nah, kemudian program yang kedua adalah edukasi umum. Nah, program ini khusus menjadi program pendamping untuk anak-anak yang kesulitan sekolah di sekolah-sekolah umum ya. Jadi didampingin sehingga si anak ini siap untuk sekolah dan juga senang bersekolah. Kemudian ada program character building. Nah, ini lebih kepada pembentukan emosi anak, yang mana kita melalui program ini menolong anak untuk bisa lebih mengenali dirinya, ya, mengenali dinamika emosinya, dan juga membentuk karakter di dalam dirinya, begitu ya. Jadi memberikan implementasi karakter dalam kehidupan sehari-hari, juga membentuk emosi anak yang sehat. Nah, ini melalui program character building. Anak mengenal dirinya, bisa menganalisa dirinya, kemudian menemukan jati dirinya, mengembangkan dirinya sebagaimana yang Tuhan berikan, ya. Jadi melalui program character building ini lebih kepada pembentukan karakter dalam diri anak, dan activity living itu dalam kegiatan keseharian. Nah, selanjutnya ada program komputer. Nah, melalui program komputer ini anak-anak bisa mengikuti beberapa program di dalamnya, baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus maupun juga anak-anak umum. Selanjutnya ada program remaja sekarang di Gentle Goose ya. Jadi melalui program remaja ini mereka bisa curhat ya. Mereka bisa ngobrol-ngobrol tentang apa yang dia rasakan ya, apa yang dia pikirkan, yang mungkin anak-anak tidak mudah untuk menyampaikan kepada orang tua ya. Nah, melalui program remaja ini remaja diberikan motivasi dan arah hidup, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun kegalauan remaja ya tentang kehidupan, dan memperkuat semangat dan daya juang. Nah, ini merupakan program remaja yang ada di Gentle Goose. Jadi biasanya anak-anak yang SMP, SMA itu bisa mengikuti program remaja ini. Nah, dalam new program sekarang kita ada program Triple M ya. Ini merupakan program untuk menolong anak di dalam literasi dan juga di dalam komunikasi dalam numerasi ya. Nah, saat ini juga di Gentle Goose ada program orang tua ya. Untuk orang tua seperti sekarang yang kita ikut ini adalah webinarnya PSC ya. Ini merupakan bagian daripada program Parent Support Classes. Nah, PSC ini bisa diikuti secara pribadi maupun juga klasikal begitu, dan saat ini kita di dalam webinar. Nah, ini adalah merupakan program pendidikan khusus untuk mendukung orang tua dalam pembiasaan dan pelatihan yang positif dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kita akan ada PSC webinar kembali pada bulan Desember. Nah, pada bulan Desember nanti tanggal 17 webinar kelas PSC ini temanya adalah mencegah anak menjadi pelaku dan korban perundungan. Nah, jadi seringkali kan kita lebih banyak mendengarnya korbannya nih. Nah, kita lupa bahwasanya nggak mungkin ada korban kalau nggak ada yang melakukan. Jadi ibarat peribahasa katakan, tidak ada asap tanpa api, begitu ya. Nah, karena itu kita perlu banget juga menolong anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi pelakunya, gitu ya. Jadi kita juga perlu sebagai orang tua menolong anak kita supaya dia tidak menjadi pelaku bullying, maupun juga jangan sampai anak kita jadi korban bullying. Nah, jadi untuk topik ini kita akan bahas di dalam webinar kelas PSC bulan depan ya teman-teman, dan tetap free ya. Nah, jadi teman-teman bisa ikut daftar ya untuk tanggal 17 Desember 2022 dengan tema mencegah anak menjadi pelaku dan korban perundungan. Nah, kiranya melalui kelas-kelas yang akan ada ini boleh memperlengkapi kita sebagai orang tua. Ya,
Baiklah, demikianlah sekilas info berkaitan dengan Gentle Goose. Prepare your kid for the future. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam tanya jawab maupun juga di dalam sharing ya. Mungkin dari teman-teman sekalian kami persilakan. Boleh open mic ya. Silakan. Terima kasih. Iya, Selamat Bapak malam. Yusuf, silakan. Ibu Wi, Selamat ya. malam. Saya Yusuf dari Malang saja. Selamat malam Pak Andi. Ya, saya mau bertanya sedikit saja. Ini tadi yang berkaitan untuk pengaruh sosial ya, sosmed untuk perkembangan emosi anak ini. Yang saya tangkap tadi, kita sebagai orang tua memastikan lingkungan pergaulan anak atau remaja yang sehat ya. Mungkin bisa diberikan trik-triknya atau tipsnya, mungkin bagaimana kita bisa memastikan lingkungan anak-anak atau lingkungan pergaulan anak kita itu lingkungan yang sehat. Mungkin itu saja Pak Andi. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Yusuf untuk pertanyaannya. Saya serahkan pada Pak Andi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yusuf ya. Seperti ini ya, kalau melihat lingkungan pergaulan itu seperti kita itu menanam pohon sebetulnya ya. Jadi gini, susah untuk ditebak sebelum buahnya muncul. Nggak akan bisa ngomong, oh anak ini lingkungan pergaulannya jelek, anak ini lingkungan pergaulannya baik. Akan sangat sulit ditebak sebelum buahnya muncul. Buahnya muncul itu begini, seperti yang saya jelaskan pada saat slide tadi ya. Kalau lingkungan pergaulannya jelek, itu pasti jadi suka menentang, suka memberontak. Remaja memang suka menentang, suka memberontak, tapi akan terasa lebih apa istilahnya, lebih brutal ya. Istilahnya apa ya, lebih kentara gitu. Jadi Anda sebagai orang tua itu akan merasakan bahwa bentar ya, bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin bukan anak saya nggak seperti itu biasanya. Orang tua pasti akan merasa itu satu, dua, suka minta uang, minta uang jajan sehari-hari sudah dikasih ya, tapi minta terus. Itu ciri-ciri pergaulan tidak sehat yang paling kentara. Yang tidak kentara, yang sedikit-sedikit ya Pak ya, contoh, lebih suka mengurung diri di kamar, nonton web app, YouTube atau apapun itu juga, yang kita itu nggak boleh tahu. Semua remaja memang seperti itu, tapi ketika lingkungan pergaulannya salah, dia akan semakin kelihatan kentaranya seperti itu. Nggak boleh tahu kita. Nggak boleh tahu. Kemudian yang keempat ya, kalau lingkungan pergaulannya jelek, suka tidak pulang tanpa memberitahu. Padahal zaman sekarang kan mudah Pak ya, tinggal WA aja. Nggak kayak zaman kita dulu, masa hubungi orang rumah aja harus cari telepon koin. saya masih ingat pulang les hujan-hujan ya, mau diajak kerja kelompok di rumah temen tuh harus cari apa, kan saya sekolahnya dulu di Puteran ya, jalan Puteran, itu harus jalan kaki ke Halmahera hujan-hujan cari telepon koinnya ada di pertigaan Halmahera. Zaman sekarang kan enggak, tinggal kasih tahu aja di WA ada kerja kelompok di rumah Ferdinand gitu, kan sudah selesai. Tapi kalau lingkungan pergaulannya jelek, dia nggak akan pernah ngomong seperti itu. Ya tahu-tahu nggak pulang, aja pulang jam 9, jam 10 malam, ditanyain apa yang kerja kelompok. Padahal kan bisa ngomong, tinggal ngomong aja. Masa perlu cari telepon koin nggak zaman kita?
Ya Pak ya, itu 4 ciri utama kalau kita merasa pergaulannya itu salah itu seperti itu. Sebenarnya ada lagi sih cirinya, cuman saya nggak akan ngomong kalau orang tuanya juga perokok. Susah kalau itu. Anaknya mulai coba-coba merokok gitu ya. Coba-coba vaping. Kalau orang tuanya perokok pasti ya namanya saya juga dulu remaja juga gitu ya. Ya susah jadi patokan. Makanya itu salah satu patokan yang susah untuk dijadikan patokan karena ada orang tua yang merokok juga. Nggak menganggap anaknya merokok sesuatu yang salah gitu, biasa aja. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf ya. Saya kembalikan ke Bu Wiling, silakan. Baik, terima kasih Pak Andi dan juga Pak Yusuf. Sekarang saya akan bacakan ya, ada pertanyaan dari Ibu Samia, Pak Andi, dari Jakarta Timur. Ya, Ibu Samia. Bagaimana cara mendeteksi secara sederhana jika anak sudah mulai kecanduan dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Pak Andi. Kecanduan apa ini ya? Kalau boleh tahu. Karena kecanduan banyak nih. Ya, mungkin Bu Samia bisa kedengeran nggak suara saya? Suara saya agak kecil dengarnya ya. Jelas suaranya jelas, Bu, ya? Silakan Bu. Kalau kecanduan misalnya istilahnya kayak untuk game seperti itu, karena kan sekarang juga apa ya, anak kan juga apa saat ini kan game lagi sangat ini ya populer seperti itu. Ya, kecanduan games Pak Andi. Makasih Bu Samia. Kecanduan games ya. Kalau untuk kecanduan games itu biasanya anaknya tidak menyembunyikan. Kalau kecanduan games ini ya Bu Samia ya, itu pasti kelihatan karena anaknya nggak menyembunyikan. Satu, dia selalu melihat HP dengan game yang sama yang dia mainkan, ya kan? Itu satu. Dua, mulai minta-minta uang untuk beli ini, beli diamond, beli skin. Mungkin kalau orang tua di sini yang nggak ngeh diamond sama skin itu apa ya, nanti bisa dilihat di Google. Diamond itu untuk meningkatkan kemampuan karakter, skin itu untuk mengubah penampilan dari karakter. Kedengaran suara saya? Kedengeran. Oke. Jadi kalau kecanduannya games, Bu Samia, biasanya kelihatan jelas langsung karena tidak disembunyikan. Jadi deteksinya lebih mudah. Cuman ya itu tadi, cara penanggulangannya harus sabar ya. Selama dia masih istilahnya nggak kenal waktu main game, mulai pulang sekolah sampai tidur, nah itu merupakan tanda kecanduan yang parah. Itu pelan-pelan harus dikurangi, jangan langsung di-cut karena nggak akan berhasil. Kuranginya gimana? Satu, masih bicara dulu baik-baik. Dua, berikan juga aktivitas lain selain main game. Sebenarnya aktivitas banyak sih. Cuman kalau sudah maunya main game terus, kalau dilarang kan marah. Berikan aja jam. Pulang sekolah misalnya 1 jam, kemudian mandi sore, bikin tugas dan lain-lain. Setelah itu boleh main lagi 2 jam. Setelah makan malam, acara keluarga gitu-gitu 1 jam, berikutnya main lagi. Gitu aja dulu. Karena nggak mungkin juga langsung di-cut ya. Misalnya udah kebiasaan mulai pulang sekolah sampai tidur jam 10 atau jam 11 itu main terus, ya nggak bisa langsung di-cut. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan Bu Samia, atau kalau kurang jelas, apa yang kurang jelas? Ya, berarti Pak Andi yang pertama cara mengatasinya itu adalah dengan menyampaikan terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, maksudnya benar. Ya. Jadi mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada si anak bahwasanya akan ada pengurangan begitu ya Pak Andi ya. Karena tentunya jika langsung di-cut itu nanti anaknya jadi marah ya, karena itu kan kesenangannya, kebahagiaannya ya,
Jadi kalau langsung nanti di-cut, anaknya jadi marah begitu karena terganggu, terusik kebahagiaannya. Jadi yang pertama tadi dikomunikasikan terlebih dahulu dengan si anak, kemudian memberikan penjelasan dan juga kesepakatan. Nah, yang kedua adalah mengatur durasi, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, jadi durasinya bisa diatur berapa lama ya anak itu boleh menggunakan handphone ataupun media yang lain di dalam bermain game ya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan waktu ya. Jadi waktu ini kalau tadi durasi itu berapa lama, kalau waktu ini kapan begitu. Jadi kapan si anak diizinkan bermain game. Nah, jadi sekali lagi tentunya ini kembali lagi ke poin utama pertama tadi ya, dikomunikasikan itu tadi ya. Jadi kapan? Apakah setelah pulang sekolah dia makan, dia udah bersih diizinkan bermain game gitu, atau setelah makan dia belajar dulu kemudian dikasih waktu untuk bermain game. Jadi waktu ini berkaitan dengan kapan ya, berkaitan dengan kapan. Nah, kemudian di dalam yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ya, yaitu cara kita menolong anak kita untuk bisa mengatasi kecanduannya dalam bermain game adalah dengan memberikan alternatif kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang lain ya. Karena tentunya kalau kita ini melarang A, itu mesti kan harus ada penggantinya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada penggantinya, otomatis kan si anak merasa kehilangan kebahagiaan gitu ya. Jadi kita perlu memikirkan alternatif kegiatan yang positif itu apa, sehingga si anak ini bisa mengontrol di dalam bermain game dan dia juga tetap bahagia begitu ya. Nah, jadi mungkin tuh 4 poin yang tadi disampaikan oleh Pak Andi berkaitan dengan bagaimana cara kita mengatasi anak yang kecanduan game begitu. Baik, Bu Samia, bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Sudah cukup jawabannya. Mohon maaf ya, saya agak melenceng pertanyaannya. Oh, nggak apa-apa Bu, Iya. tetap sesuai karena kita ada di media sosial. Iya, oke. Nggak apa-apa Bu Samia, karena Oke, makasih Bu, Pak. tetap di media sosial ya. Iya. Iya, makasih Bu Samia. Iya, sama-sama. Iya, jadi itu mungkin jawabannya, dan sekarang mungkin ada yang mau lagi tanya atau sharing, silakan ya teman-teman ya. Iya, terima kasih Bu Li. Iya. Saya mau sedikit sharing itu tadi berkaitan sama anak remaja yang suka main game. Iya, silakan Pak. Kebetulan anak saya juga sudah remaja, kelas 3 SMP. Jadi dia memang suka main game online juga, mabar sama teman-temannya. Dan di situ memang dia punya alasan memang buat untuk refreshing katanya. Dan kalau di sekolah kan pelajaran terus ya, sampai akhirnya mungkin dia stres ya. Jadi refreshingnya ya main game sama teman-temannya itu tadi. Cuman ya sebagai orang tua, saya pun juga tetap ngontrol juga untuk akademisnya juga. Saya juga perhatikan juga. Boleh main tapi nilai jangan sampai turun gitu aja. Dan kalau mengenai untuk beli skin atau beli diamond ya dia nabung sendiri. Jadi uangnya sendiri ditabung sendiri ya buat beli terserah dia. Jadi nggak minta double sama orang tuanya lagi. Ya mungkin sedikit sharing itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih Pak Yusuf untuk sharingnya ya. Ya, jadi main game memang merupakan salah satu refreshing ya. Jadi si anak tetap bersemangat belajar ya. Tentu tetap kita sebagai orang tua ada controlling di dalamnya sehingga anak tetap ada responsibility ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk sharingnya.
Nah, ini Pak Andi ada pertanyaan lagi nih ya. Ini dari Kalimantan nih, dari Bu Mila. Nah, bagaimana Pak pengaruh game online terhadap keseharian nih? Gimana nih Pak Andi pengaruh game online Pak terhadap keseharian Pak? Pengaruh game online terhadap seharian yang pasti kita lihat dulu game online-nya apa ya. Memang yang paling terkenal sekarang di Indonesia kan Mobile Legends. Tapi tidak terlepas kemungkinan anaknya main yang lain ya kan, PUBG, Free Fire kan kita nggak tahu juga anaknya main apa. GTA itu juga sebenarnya online juga, tapi nggak terlalu banyak pemainnya di sini ya. Mobile Legends kalau dibilang membuat kecanduan karena seru main rame-rame, benar kan? Pengaruhnya terhadap kehidupan anak tersebut apa ya? Satu pasti anak itu akan istilahnya terkungkung di situ-situ aja. Segala macam hobi, segala macam minat itu hilang jadinya cuma Mobile Legends. Itu satu. Dua, kalau lingkungan permainan Mobile Legends-nya banyak orang yang usianya di atas dia, jangan berpikir yang main Mobile Legends cuma bocil ya. Zaman now ini yang main ada yang anak kuliah, ada yang sudah kerja, bahkan ada yang umur 30 ke atas masih main Mobile Legends ya. Itu pembicaraannya di dalam chat live di Mobile Legends maupun lewat Discord itu pasti nggak sesuai umur. Ya bagaimana sesuai umur yang ngomong-ngomong anak kuliahan didengar oleh anak SMP kelas 2, kelas 3 ya kan? Akibatnya apa? Anaknya jadi mengerti hal-hal yang nggak sesuai umur. Kata-kata yang jorok, istilah-istilah referensi yang menjurus yang hal yang nggak baik itu pasti. Itu pengaruhnya pasti akan ke kehidupan nyatanya dia. Kata-katanya pasti terbawa lah, nggak mungkin enggak lah. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu masalah violence, masalah kekerasan. Tapi ini ceritanya masih pro kontra ya kalau ini ya. Contohnya begini, ada yang ngomong saya dari kecil main GTA sampai sekarang juga nggak pernah tawuran tuh, nggak pernah mukuli temen, juga nggak pernah bullying temen. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang sangat rentan terhadap pengaruh dari eksternal. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita dulu satu sekolah, itu yang merokok gengnya kan ya itu aja kan. Bener nggak? Masa satu sekolahan tersebar ikut merokok semua kan enggak kan? Ya paling yang ngerokok ya anak 6-7 orang itu aja. Kalau susternya atau kepala sekolahnya atau petugas sekolahnya atau gurunya nggak lihat pada ke WC barengan ngerokok di situ. Ya bener nggak? Sama seperti Mobile Legends, GTA, Free Fire, kalau lingkungan kumpulannya orang-orangnya seperti itu dan dia ikut terpengaruh, ya otomatis masuk ke kehidupannya dia. Contoh, mulai ngomong jorok itu tadi yang nggak benar. Dua, kekerasannya diekspresikan dari kehidupan nyata. Tiga, mulai melakukan yaitu tadi bullying, pasti udah. Jangankan sekarang yang Mobile Legends sudah mabar, sudah jadi hal biasa. Tahun 2016 ketika Indonesia baru mulai ada game online, 2015-2016, saya ikut main kan. Bukan karena saya senang main ya, saya mengikuti anak saya main. Itu sudah banyak bullying online di game. Padahal cuma dalam bentuk chat waktu itu ya. Sekarang udah ada Discord. Suaranya kedengaran kayak kita sekarang ini. Kalau dulu kan cuma chat diketik, oh kamu ini dit kena sensor semua. Bener nggak? Apalagi sekarang bisa kedengaran suaranya, pasti akan ditiru kalau yang jelek. Tapi seperti yang saya ngomong di depan tadi, dulu kita sekolah ada yang ngerokok juga nggak semua itu ikut merokok, iya bener. Itu bisa terjadi karena di rumah kita diajarkan untuk menjauhi yang jelek, kemudian hubungan dengan orang tua cukup dekat,
hubungan antara ayah dan ibu harmonis. Kalau orang tuanya broken home, kemudian anaknya nggak terurus, ikut kakek neneknya nggak dipeduliin, ikut tantenya atau omnya nggak dipeduliin, ya pasti lama-lama akan ikut circle yang nggak karu-karuan. Jadi semua itu saling berhubungan. Apa yang terjadi di dunia virtual itu refleksi di dunia nyata. Apa yang terjadi di dunia virtual itu akan direfleksikan ke dunia nyata. Jadi kalau istilahnya hubungan Anda dengan anak Anda lancar ya, biasa-biasa aja, nggak ada gelombang, nggak ada riak, itu lebih mudah untuk mengarahkan anak tersebut agar tidak terpengaruh yang jelek. Baik itu di dunia virtual maupun dunia nyata, benar nggak? Tapi kalau hubungan kita dengan anak kita memang renggang, istilahnya ya broken home lah, jarang ketemu gitu ya. Ya gimana kita bisa mempengaruhi anak supaya nggak ikut circle yang jelek? Akan jauh lebih susah. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan ya. Saya kembalikan ke Bu Wiling. Baik, terima kasih Pak Andi untuk jawabannya, juga Bu Mila untuk pertanyaannya. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya atau sharing, saya persilakan. Ya, nampaknya semua sudah jelas nih Pak Andi. Ya, baik. Saya boleh menambahkan sedikit ya Bu Wiling ya. Karena banyak yang tanya tentang kecanduan game online dan lain-lain. Itu sudah pernah kita bahas bersama narasumber, ada di channel YouTube kita. Tanggal 28 Agustus 2020 dan 28 Juli 2020. Silakan dilihat di channel YouTube Gentle Gus. Iya, berkaitan dengan game online itu kita pernah bahas di channel YouTube Gentle Gus secara khusus ya. Ada 2 kali pembahasan dengan narasumber yang memaparkan secara khusus berkaitan dengan game online. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat di channel YouTube Gentle Gus untuk melihat lebih jelas lagi ya berkaitan dengan game online. Semoga ini bermanfaat. Ya, baik, mungkin Bu Mining mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Mining. Ya, terima kasih Bu Weling, Pak Andi. Mau saya tanyakan, kira-kira usia berapa ya idealnya kita atau orang tua itu bisa mengenalkan media sosial ke anak-anak? Soalnya masalahnya saya pernah mendapati ada anak yang usia sekitar 3 tahun itu waktu sekolah minggu sama sekali tidak bisa respon untuk ibadah sekolah minggu karena dia sudah enjoy dengan game yang dia bawa begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mining. Silakan Pak Andi. Ya, begini Bu Mining ya. Kita bedakan dulu sosial media dengan gadget. Untuk pengenalan gadget itu harusnya di atas 3 tahun. Itu pun dibatasi. App yang dibuka itu misalnya channel anak-anak, channel yang melatih kecerdasan. YouTube juga ya, lagu-lagu aja untuk anak-anak. Itu pun juga dibatasi setengah jam sampai 1 jam. Itu usia 3 sampai 5 tahun. Oke. Kalau untuk sosial media harusnya di atas 13 tahun. Punya akun sendiri maksudnya ya, di atas 13 tahun. Cuman karena sekarang ini setiap app itu tumpang tindih bisa menjadi sosial media seperti yang saya omongkan tadi ya. Mobile Legends bisa jadi sosial media karena ada fitur chat, ada fitur Discord, bisa omong-omong. Ya kan bisa omong-omong. Jadi sosial media. Bukan hanya game barengan, enggak. Bisa jadi sosial media. Karena ada fitur chat, ada fitur omong-omong. Jadi akan lebih susah bagi kita untuk mengontrol. Tapi enggak apa-apa. Kita lihat aja perkembangan anaknya. Kalau usia 6 tahun ke atas, jadi SD ya, di kelas 1, di kelas 2, itu menurut ukurannya sih enggak lebih dari 2 jam main gadget.
Ya, karena kita membatasi misalnya sosial media itu susah sekarang. Karena semua sosial media, game pun bisa dikategorikan sosial media karena ada fitur chat, ada fitur omong-omong, Discord itu. Batasinya gimana kan susah ya kan? Kalau dulu kan gampang, game yang main game aja, nggak ada fitur omong-omong, nggak ada fitur live chat, nggak ada. Jadi kalau mau omong-omong, live chat, sharing video, itu masuk ke sosial media. Tapi sekarang semua jadi istilahnya konvergen ya, semua jadi gabung jadi satu. Kalau menurut saya seperti itu, 3 sampai 5 tahun itu pemakaian gadget setengah jam per hari maksimal, 5 sampai 7 tahun 1 jam per hari maksimal. 7 tahun sampai 12 tahun jadi SD ya 2 jam lah. Sehari ya, sehari maksimal 2 jam. Nanti kalau SMP bisa 3 jam bisa. Tapi disesuaikan juga dengan anak. Ada anak itu yang nggak terlalu gampang kecanduan, ada yang lebih mudah kecanduan. Ya, Bu Mine pasti tahu lah. Kan sebagai pengajar pernah berpengalaman menangani ratusan anak. Ada anak gampang terpengaruh, ada yang enggak. Ya itu bawaan memang. Juga pengaruh di rumah pasti ada ya, pengaruh keluarga. Didikan dari keluarga pasti berpengaruh, bawaan genetis juga pasti pengaruh. Ya, itu aja masukan saya untuk Bu Mine. Saya kembalikan ke Bu Wiling, silakan. Ya, Bu Mining, terima kasih pertanyaannya. Jadi dibatasi begitu ya Pak Yo? Ya mau nggak mau. Iya, baik. Jadi dibatasi untuk kebaikan. Ya, sekali lagi jika kita melakukan pembatasan, jangan lupa diberikan alternatif kegiatan. Nah, sehingga dengan demikian anak bisa mengembangkan dirinya ya dengan lebih baik dan holistik. Baik. Terima kasih Pak Andi untuk jawabannya, juga Ibu Mining yang sudah memberikan pertanyaan. Baik teman-teman sekalian, kita akan mengakhiri akan pertemuan kita dalam webinar kelas PSC pada malam hari ini. Dan kiranya melalui topik pada malam hari ini, pengaruh sosial media pada perkembangan emosi anak, ini menolong kita ya. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang memakai sosial media dengan bijak ya. Dan juga anak-anak pun bisa menggunakan sosial media dengan bijak untuk membangun pribadinya sendiri dan juga menjadi berkat ya, bermanfaat, berdampak bagi orang lain, dan tentunya juga menyenangkan hati Tuhan ya. Anak-anak bisa mengetahui apa yang baik ya, apa yang benar, dan menjauhi apa yang tidak baik yang mendatangkan destruktif tentunya bagi dirinya sendiri. Kami mohon maaf teman-teman sekalian jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini. Semoga jika Tuhan izinkan pada 17 Desember nanti kita bisa kembali berjumpa dengan topik mencegah anak menjadi pelaku dan korban perundungan ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan salam sehat. Selamat malam. Bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih telah menyaksikan YouTube Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.